Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Andri Wijaya, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adanya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang materi hukum dan bisnis, khususnya hak kekayaan intelektual. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bahas satu persatu tentang hukum dan bisnis, khususnya hak kekayaan intelektual. Baiklah, apakah kalian mengerti tentang hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada individu atau organisasi atas kreasi mereka yang diberikan seperti karya seni, penemuan, desain, dan merek dagang. Hak kekayaan intelektual ini bertujuan untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Ada beberapa jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang umum dikenal, yaitu pertama, hak cipta. Hak cipta ini melindungi karya seni dan sastra seperti buku, musik, film, dan lukisan. Hal ini memberikan hak yang eksklusif kepada pencipta untuk mengatur pengguna dan distribusi karya mereka. Yang kedua itu adalah hak paten. Jadi paten ini melindungi penemuan baru yang memiliki nilai industri seperti produk atau proses. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk memproduksi, menggunakan, dan menjual penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga itu ada merek dagang. Jadi merek dagang ini melindungi simbol, nama, atau logo yang membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari yang lainnya. Merek dagang membantu membangun identitas dan reputasi bisnisnya. Yang terakhir, yang keempat, itu ada desain industri. Desain industri melindungi tampilan atau desain visual dari produknya. Desain ini bisa berupa bentuk, pola, atau kombinasi warna yang memberikan nilai estetika. Selanjutnya ada manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak kekayaan intelektual ini memiliki berbagai manfaat, yaitu antara lain, satu, mendorong inovasi. Dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, para inovator dan kreator masa lebih termotivasi untuk menciptakan karya-karya baru mereka, karena mereka merasa dilindungi secara hukum. Yang kedua itu adalah meningkatkan nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu produk dan jasanya. Perusahaan dapat memanfaatkan hak kekayaan intelektual sebagai aset yang bernilai tinggi. Yang ketiga ada membangun reputasi. Perlindungan merek dagang membantu perusahaan membangun dan menjaga reputasi serta kepercayaan konsumennya. Yang terakhir ada keuntungan finansial. Pemegang hak kekayaan intelektual dapat memperoleh keuntungan finansial melalui lisensi, penjualan, atau royalti dari kerjanya mereka. Selanjutnya, itu ada tantangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. Di era digital, tantangan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual semakin kompleks. Penyebaran informasi secara cepat melalui internet membuat pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pembajakan dan peniruan semakin mudah terjadi. Oleh karena itu, penting bagi mereka, para pemilik hak kekayaan intelektual ini, untuk aktif melindungi hak mereka dengan cara mendaftarkan karya seni mereka dan mengambil tindakan hukum jika ada terjadi pelanggaran yang sangat serius. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini, hak kekayaan intelektual merupakan aspek penting dalam dunia berbisnis yang perlu dipahami dan dilindungi. Dengan melindungi hak kekayaan intelektual, kita tidak hanya menghargai karya seni dan inovasi mereka, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi pada era 2024 ini. Terima kasih yang telah menonton video ini hingga akhir. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.